Hai sahabat Liputan 6, inilah headline liputan6.com dengan topik pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga Hartarto. Ini silaturahmi atau manuver politik? Saya Wayan Diananto, segera dengan laporan selengkapnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jakarta 1 Februari 2023. Pertemuan ini membahas banyak hal termasuk peluang koalisi. Erlangga menyatakan kedatangan Surya Paloh adalah silaturahmi mengingat Ketua Umum Partai Nasdem dulunya mantan kader Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ludwig Frederick Paulus membocorkan tak ada pembahasan atau tawaran menduetkan Erlangga dengan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan dalam pertemuan tersebut. Saat ini Golkar fokus pada Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB meski belum mengumumkan nama capres dan cawapres. Partai Golkar masih satu suara mencalonkan Erlangga sebagai capres. Ludwig mengakui PAN dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP belum satu suara terkait nama capres KIB. Sementara itu, Surya Paloh menyebut kunjungannya ke markas Golkar adalah prioritas. Ia mengakui bersama Golkar memiliki modal kebersamaan dan romantisme perjalanan politik. Surya Paloh juga tidak menolak adanya peluang koalisi antara Nasdem dan Golkar atau KIB. Pertemuan Surya Paloh dan Erlangga Hartarto direspon sejumlah pihak. Kepala Badan Komunikasi Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan Nasdem telah berkomunikasi dengan parpol di Koalisi Perubahan sebelum Surya Paloh menemui Erlangga. Partai Demokrat menyambut baik pertemuan ini dan berharap Golkar bisa gabung ke Koalisi Perubahan. Pertemuan Surya dan Erlangga tidak bisa serta-merta diartikan Koalisi Perubahan goyah. Menurutnya, Demokrat, PKS dan PPP sudah satu napas. Koalisi Perubahan bersifat terbuka, memiliki cara pandang dan komitmen yang sama untuk saling menguatkan. Senada dengan Demokrat, Ketua DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengaku tak masalah Surya Paloh menyambangi Erlangga. Sementara itu, Sekjen PPP Arwani Tomafi menilai pertemuan Surya Paloh dan Erlangga bagian dari proses menghadapi pemilu 2024. Kunjungan ini akan dibahas di lingkungan internal KIB. PPP tak khawatir atas pertemuan Surya Paloh dan Erlangga, karena pada akhirnya setiap partai punya pilihan dan dinamika sendiri. Mau mengunjungi siapa, itu hak politik masing-masing partai. Saling mengunjungi adalah bagus dan menjadi bagian dari wajah politik Indonesia. Pengamat politik dari Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago menilai kunjungan Surya Paloh tak lepas dari manuver Nasdem demi membangun komunikasi politik dengan Golkar. Ini untuk menindaklanjuti penjajakan politik antara Koalisi Perubahan dengan KIB. Nantinya, mungkin saja dua koalisi ini melebur. Golkar dan Nasdem sudah punya fondasi politik kuat di masing-masing koalisi. Tinggal bagaimana masing-masing koalisi menghitung ulang dan matang memikirkan siapa capres atau cawapres paling ideal untuk diusung bersama. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam mengulas kunjungan Surya Paloh adalah strategi untuk melacak radar politik setelah koalisi perubahan menguat. Bagi Nasdem, pelacakan ini penting untuk mengurangi berbagai risiko menuju finalisasi di tubuh koalisi. Adapun risiko terbesar koalisi perubahan yaitu adanya berbagai elemen yang berusaha mengacak-acak soliditas dengan berbagai tawaran, godaan, hingga ancaman politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai pertemuan Surya Paloh dan Erlangga menyiratkan pesan politik terkait reshuffle terhadap menteri dari Nasdem. Sebelumnya, Nasdem mengunjungi Gerindra dan PKB ditambah pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bulan ini. Ujang lantas menguak pesan politik lain, yakni terkait langkah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres termasuk koalisi bersama Demokrat dan PKS yang membuatnya babak belur sendiri. Karenanya, manuver politik dibutuhkan. Pertemuan dua ketua umum partai ini sekaligus membuka penjajakan politik baru ala Nasdem untuk melebur ke KIB. Pengamat politik kedai kopi, Hendri Satrio menilai kunjungan Surya Paloh bukan kejadian tunggal mengingat sebelumnya ia bertemu Luhut Binsar Panjaitan di London, Desember 2022.
setelahnya menemui Jokowi di istana yang akhirnya memunculkan isu reshuffle. Ia menilai Surya Paloh sedang menunjukkan niat baik membuka komunikasi dengan parpol dalam koalisi pemerintahan sekaligus menggarisbawahi komitmen dukungan untuk Jokowi hingga 2024. Sekian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.